Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konvolusi dan sistem LTI dengan MATLAB. Oke, sebelum kita mulai gitu ya ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nadia Sofian dengan NIM 2311745. Saya dari kelas 3C Sistem Telekomunikasi angkatan 2023. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan, tentunya di sini saya mempunyai tujuan gitu ya untuk membahas konvolusi dan sistem LTI dengan MATLAB ini. Jadi tujuan saya membahas pembahasan ini adalah tujuannya dari adanya sistem konvolusi LTI atau linear time invariant ini untuk memahami bagaimana caranya penggunaan dan memahami konsepnya, lalu juga mengenai konvolusi sendiri ini memang mempunyai metode matematis untuk menggabungkan sinyal masukan dengan impuls atau suatu sistem guna memperoleh sinyal keluaran yang nantinya dari sistem LTI ini menjadi dasar analisis suatu sinyal dan sistem karena sifat linearitas dan invariansi waktu yang dimilikinya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dasar teorinya. Nah, jadi teman-teman, memang saya dari materi yang saya bawakan ini, saya mengambil dari salah satu modul gitu, modul praktikum, yang dimana modul ini tuh menjelaskan tentang konvolusi pada sinyal diskrit dan juga kontinu, serta yang dimana perannya ini dalam analisis sistem LTI, yang sistem LTI ini memiliki sifat linearitas atau penyebelahan keluaran berbanding lurus dengan kombinasi linear masukan, dan invariansi waktu atau respon sistem terhadap masukan yang diundur tetap sama dengan keluaran yang diundur seperti itu. Oke, tentunya ya teman-teman, ketika kita akan masuk gitu atau membuat sebuah sinyal yang memang berkaitan dengan konvolusi, pastinya kita membutuhkan alat-alat gitu untuk mempermudah kita gitu kan. Nah, di sini saya merekomendasikan gitu untuk menyiapkan PC atau laptop yang memang masih berfungsi dan kalau misalnya bisa memang tidak lelet atau tidak macet seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus membuka aplikasi MATLAB. Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi MATLAB-nya melalui MATLAB online maupun pengunduhan MATLAB di Windows atau pada MacBook seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, memasukkan kode-kode MATLAB. Jadi nanti akan ada beberapa kode yang akan saya jelaskan gitu di sini teman-teman. Mungkin nanti bisa teman-teman simak gitu ya. Dan akan ada hasilnya juga gitu. Ini nanti bisa teman-teman pahami juga gitu untuk pembahasan pada kali ini. Oke. Masuk ke yang pertama, pembahasan pertama ini ada implementasi konvolusi manual. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, kalau misalnya kita masukin kode gitu, nah ini udah ada kode-kode yang udah saya screenshot gitu dari modul. Jadi di sini ada penjelasan kodenya. Nah, yang dimana ada input dan respon impuls. Nah, yang dimana ini tuh membuat dua vektor sinyal, yaitu sinyal masukan X dan respon impulsnya yang H. Jadi ada ada X, ada H juga di sini teman-teman. Nah, udah gitu, nanti contoh sinyalnya seperti ini. Misalnya mau dimasukin seperti ini teman-teman. Nah, misalnya contoh sinyalnya mau dimasukinnya seperti apa gitu. Misalnya kayak contoh penggunaannya. Nah, di sini untuk function, jadi memang ini tuh berbeda gitu dari modul sebelumnya teman-teman. Jadi memang kita harus memasukkan functionnya dulu gitu sebagai mungkin menurut bahasa saya untuk sebagai pemancing gitu ya, karena tanpa function ini
parameternya tidak akan berjalan seperti itu. Nah, untuk X ini diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5, lalu ini tuh sebagai contoh sinyal, lalu dilanjut dengan H, yang dimana ini tuh sebagai respon dengan catatannya 0,5 dan 0,5 juga. Lalu menghitung ya teman-teman, di sini kita menghitung hasil melalui konvolusi manual dan bolt-in. Dimasukin aja teman-teman. Nah, nanti untuk plot hasilnya itu ada figur untuk memperlihatkan bahwa hasil yang telah kita masukkan dalam kode-kode ini nantinya akan menunjukkan grafik-grafiknya seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membandingkan hasil konvolusi manual dengan hasil fungsi bawaan dari MATLAB, yang dimana output kedua metode ini harus identik. Nah, ini sebagai kode, dan gimana untuk hasilnya? Untuk hasilnya sendiri dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada 3 teman-teman. Nah, ini ada hasil dari konvolusi. Yang pertama itu adalah sinyal input. Nah, jadi pada sinyal input ini memperlihatkan bahwa grafik ini menunjukkan sinyal diskrit yang memiliki nilai non-nol pada N sama dengan 1,3 dan 5. Yang dimana ini tuh merupakan sinyal masukan diskrit yang akan digunakan untuk analisis sistem. Jadi sinyal input ini untuk menganalisis sistem terlebih dahulu. Lalu ada respon impuls atau panah tengah. Nah, ini grafik ini tuh menunjukkan respon impuls sistem, yang yaitu respon sistem terhadap sinyal impuls unit, yang dimana nilai H ini signifikan pada N sama dengan 2 dan 3 dengan menunjukkan karakteristik sistem. Perbedaannya ada beberapa sinyal gitu yang naik terus-menerus dari 2, 3, sampai ke 4 di sinyal input ini, sedangkan di responnya hanya pada garis sinyal yang bukan urutan ya, kayak lebih ke sinyal 2-nya gitu nih. Nah, lalu yang terakhir ada output gitu kan. Nah, dari sini terlihat bahwa grafik ini membandingkan hasil perhitungan manual dan fungsi bolt-in untuk konvolusi Y N sama dengan XN, nah, dikali HN. Nah, keduanya ini menunjukkan hasil yang identik, yang menunjukkan bahwa metode manual dan fungsi bolt-in ini menghasilkan respon sistem yang sama. Nah, mungkin udah terlihat gitu ya beberapa perbedaan dari hasil konvolusi untuk grafik pertama pada gambar di sini. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, jadi pada pembahasan kedua ini ada analisis sistem LTI sederhana. Nah, mungkin di sini kita masih memasukkan kode gitu ya, tapi dengan menggunakan kode yang berbeda teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan kodenya 0 titik atau 0,5, 1, 0,5, yang dimana nanti akan menghasilkan sinyal input atau unit step. Nah, nanti dapat dikonvolusi juga gitu, lalu akan menghasilkan satu figur atau grafik juga seperti tadi gitu kan, dengan hasil yang seperti ini teman-teman. Dapat teman-teman lihat dulu gitu ya kode-kodenya gitu, yang dimana kode-kode ini tuh tidak hanya berfungsi untuk satu kali percobaan saja teman-teman, tapi misalnya teman-teman mau coba gitu 0,5-nya diganti menjadi 0,6, 0,7, itu bisa untuk mungkin teman-teman pengen melihat gitu, kalau misalnya dirubah seperti apa, kalau misalnya memang angkanya selalu tidak sesuai, apakah grafiknya akan berbeda kah, atau akan ada yang menurun kah, atau akan lebih berdempet seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya berpatok gitu pada angka-angka tertentu, tapi teman-teman juga bisa mengubah gitu atau melakukan analisis terhadap
grafik-grafik dengan kode-kode yang sudah dimasukkan. Sebelum lanjut, mungkin saya memberi contoh gitu ya. Nah, mungkin nanti dari teman-teman ingin ada yang memasukkan seperti dari contoh penggunaan di sini. Contoh penggunaannya mulai dari 5, yang pertama dari belakang mungkin dari 5, 4, 3, 2, 1 atau tidak diacak seperti itu. Biasanya bisa melakukan penganalisisan seperti itu. Jadi tidak hanya mengetahui satu kali percobaan, tapi melakukan beberapa kali percobaan untuk mengetahui bahwa perbedaan grafik yang akan diterimanya seperti apa, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke hasil dari konvolusinya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya perbedaan dari dua gambar grafik di sini. Kenapa di sini kenapa di gambar ini cuman ada 2 gitu teman-teman, karena melihat dari kode yang kita masukkan juga ya teman-teman, bisa dilihat itu beberapa perbedaannya yang sangat signifikan. Nah, di sini kita harus memasukkan beberapa kali seperti contoh penggunaan, hitung hasil, terus plot hasil gitu, terus melakukan subplot dan subplot serta hold on seperti itu teman-teman. Sedangkan di pada percobaan yang di sini kita hanya memasukkan definisi sistem LTI-nya saja, memasukkan sinyal input atau unit step, memasukkan konvolusi dan juga plot hasil seperti itu. Nah, dapat teman-teman pahami juga gitu ya bahwa kalau misalnya kita melakukan percobaan-percobaan seperti ini dapat membantu lebih mengetahui gitu bahwa rasa penasaran terhadap suatu hal itu memang penting teman-teman. Nah, oke, ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya di grafik kedua berarti ya teman-teman. Nah, mungkin kalau untuk grafik kedua ini memang gak banyak gitu ya yang akan dijelaskan. Nah, bisa teman-teman lihat gitu. Kalau misalnya garis sinyalnya itu lebih berdempet dan lebih banyak. Kenapa? Karena pada panel atas atau di input bagian unit step ini menunjukkan sinyal masukan berupa step unit discrete yang dimana UN itu sama dengan bernilai 0 untuk N kurang dari 0 dan bernilai 1 untuk N lebih dari 0. Yang dimana sinyalnya ini digunakan untuk menguji respons sistem LTI. Dapat teman-teman lihat gitu ya, sangat-sangat beda gitu perbedaannya dari yang tadi gitu. Benar-benar ini tuh memperlihatkan garis-garisnya yang sama gitu panjangnya dan hampir berdempetan. Perbedaannya mungkin karena diambil dari nilai yang memang tadi sudah disebutkan seperti itu teman-teman. Lalu yang pada garis kedua itu ada output sistem LTI. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gitu ya bahwa perbedaan garis dari input dan outputnya ini sangat berbeda. Yang dimana dari garis input dari awal sampai ke 4 ini memang kosong dan hanya berpatok pada titik di bawah-bawah saja. Dan itu tidak teman-teman tidak menjulang atau tidak bersambung dengan yang atasnya. Sedangkan dari mulai 4 atau bisa dikatakan 5 gitu, 5 sampai ke 20 ini benar-benar bersatu garisnya dan hampir sama gitu ya teman-teman jaraknya. Nah, bedanya di output sistem LTI ini dapat teman-teman lihat ini dari 0 sampai hampir ke 5 itu pada pendekatan sinyalnya garis-garis pada sinyalnya ini sama gitu seperti pada input. Nah, tetapi pada 5 ini mempunyai kenaikan 1. Lalu pada kita katakan saja 6, 7 gitu ya teman-teman. Nah, pada 6 ini memperlihatkan kenaikan yang cukup
jauh gitu. Nah, mungkin ini salah satunya menunjukkan respon sistem LT ini terhadap masukan unit step yang responnya menunjukkan bahwa sistem memiliki perilaku tertentu. Semisalnya tuh memiliki penguatan atau penyimpangan nilai sesuai dengan karakteristik sistem yang diuji, seperti itu teman-teman. Nah, ini dapat dilihat gitu ya, karena benar-benar beda gitu teman-teman. Mungkin di sini dari hasil 5 dari ujung ke ujungnya memang sama, dari yang katakan saja lah 6 atau tidak bertempatan di 1,5 ini benar-benar sama gitu, seperti itu teman-teman. Mungkin dari penjelasan yang saya bawakan gitu dapat teman-teman pahami juga. Mungkin tadi sempat dijelaskan juga ya, bahwa menganalisis sesuatu itu memang harus mempunyai rasa penasaran di dalam diri sendiri. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Mungkin apabila ada kekurangan atau perkataan-perkataan yang memang belum perkataan-perkataan yang memang terlewat atau penjelasan yang terlewat gitu, mohon dimaklumi dan dimaafkan teman-teman. Dari saya sekian cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.